Tuhan. Dan setelah membaca firman Tuhan, ya beberapa minggu yang lalu, ya saya mendapat satu kesan ketika membaca firman Tuhan ini. Ya saya sangat diberkati. Ya sama seperti Maria mendapat kasih karunia Tuhan. Ya saya sendiri secara pribadi, ya sebenarnya ya dalam situasi kehidupan yang sekarang ini, ya siapa sih yang tidak takut, bro? Siapa sih tidak takut? Ya kalau teman-teman kita dari Sumatera itu, ya begitu banyak orang itu berteriak-teriak, ya presiden tolonglah kami, tidak makan lagi katanya. Ada sampai di gunung-gunung, di lembah-lembah, bahkan sampai saat ini. Ya kemarin ada satu alumni di Sumatera Utara, ya bahwa satu kampungnya itu habis sampai hari ini belum ada perbaikan, sudah lebih sebulan kejadian. Jadi luar biasa sekali. Ya, dan negara kita jelas sekali mengatakan ya itu tidak darurat nasional. Jadi semua waktu kejadian itu berpuluh-puluh TNI hadir mengelilingi daerah itu, tapi sekarang ini kayaknya gerakannya sudah makin lambat katanya. Jadi luar biasa sekali terjadi di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di tengah-tengah dunia. Dan satu perenungan bagi saya secara pribadi, saya juga menghadapi, kalau kita lihat prediksi bahwa tahun 2026 ini ya ada begitu banyak ekonomi yang melanda bangsa kita, Bapak Ibu. Ya. Tapi satu hal yang saya sangat diberkati sekali, dan ketika saya baca dan merenungkan firman Tuhan ini, ya 2000 tahun yang lalu, ya ada seorang Maria, ya malaikat berjumpa kepada Maria. Maria kasih pesan yang singkat. Malaikat itu kasih pesan yang singkat kepada ya Maria, pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan itu dikatakan bahwa jangan takut, engkau mendapat kasih karunia. Coba bilang sama kawannya sambil salam, jangan takut, engkau dapat kasih karunia Tuhan. Ya, luar biasa Bapak, ya ibu-ibu, ya kita juga gereja kita ini saat ini, keberadaan kita seperti ini itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Gereja kita sampai bisa bertahan sampai hari ini. Ya dengan situasi terseok-seok, berjalan maju melengkap, kita masih hidup berdiri sampai saat ini. Itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya. Karena kami kemarin berbincang-bincang dengan Bapak Tugas Toro, ya, jadi dengan Bapak Tugas Toro, Pak Sembiring, kalau bisa mau salam sama Pak katanya. Satu cukup, ya. Oke, besok saya menyampaikan teman-teman satu saja sudah cukup, ya. Karena ya di Teluk Sepang sedang menyediakan kasih karunia bagi kita, Bapak Ibu, ya. Di Teluk Sepang, ya, di setelah situasi yang sulit, ya, jemaat kita mengasihi kita, menjamu kita dengan kasih karunia Allah. Begitu luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, maka di pagi hari ini di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak jelas, ya maka firman Tuhan ini menyapa kita, jemaat gereja baptis kasih karunia, ya. Saya dulu saat ini kita jemaat gereja baptis Kalpari, ya. Saya udah di Kalpari, bukan di gereja kasih karunia lagi, ya. Ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu si Maria mendapat kasih karunia. Hari ini, tahun 2025 ini, tahun 2026 ini, saudara dan saya juga dapat kasih karunia. Katakan amin. Kayaknya gak yakin dapat kasih karunia ini. Kayaknya gak yakin dapat kasih karunia. Kayaknya makin pusing gitu, ya. Saudara dan saya dapat lucky draw. Ya, keberuntungan. Katakan amin. Ya, lebih daripada keberuntungan, lebih daripada lucky draw, saudara dan saya dapat kasih karunia. Karena janji Tuhan pagi hari ini mengatakan engkau mendapat kasih karunia. Jangan takut. Coba salam dulu kawannya samping, bilang dulu, jangan takut sana. Sana. Jangan
Ada begitu banyak hal yang membuat kita takut. Tapi hari ini firman Tuhan menyapa kita. Firman Tuhan memberikan satu janji bagi kita. Dia katakan kepada kita, jangan takut. Ya. Kenapa jangan takut? Karena Ibrani mengatakan Yesus Kristus tetap sama. Katakan amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Ya. Amin. Ya. Yesus Kristus tetap sama. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau Yesus Kristus tetap sama, ya, kalau Maria dapat kasih karunia dan kita juga dapat kasih karunia, Yesus yang sama itu karunia Allah yang terbesar, Bapak Ibu. Inilah karya Allah yang terbesar, kasih karunia Allah yang terbesar, yang diberitakan, yang disampaikan ke seluruh penjuru dunia, yaitu kasih karunia Allah, penebusan Allah lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia bukan hasil perbuatan kita. Kasih karunia bukan hasil perbuatan kita, melainkan pemberian Allah yang cuma-cuma bagi manusia yang tidak layak. Jangan kira ya kita ini layak. Jangan kira kita ini benar. Jangan kira kita ini, saya ini sudah benar, saya sudah dibenarkan, saya sudah mendapat kasih karunia. Sebenarnya kita semua ini sama. Kita semua di tempat ini adalah orang yang sama, orang yang berdosa, tapi mendapat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah membebaskan kita dari dosa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu yang diberitakan Injil ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Itu yang diberitakan sampai ke desa-desa, ke suku-suku, memberitakan kasih karunia yang ada dalam Yesus, pengampunan yang ada dalam Yesus. Itu yang diberitakan ke seluruh pelosok-pelosok. Orang rela mati, orang rela disalib, orang rela dianiaya, memberitakan tentang nama Yesus yang sudah berkorban untuk menebus dosa. Kenapa orang rela disiksa? Mengapa orang rela dianiaya? Memberitakan Yesus yang mati menebus dosa. Sebenarnya pekerjaan ini adalah satu pekerjaan yang bodoh. Tapi bagi kita orang yang percaya, ketika kita mendapat kasih karunia daripada Tuhan, kita yang sudah merasakan kasih karunia Allah, kita yang sudah merasakan penebusan lewat Yesus Kristus, walaupun kita dianiaya, walaupun kita diejek, walaupun kita ditolak karena kita memberitakan nama Yesus, ada sukacita, Bapak Ibu. Terus terang ada sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, nggak tahu ya kalau kami di Tanjung Dalam itu, ya, kami berhadapan langsung begitu, ya, ada begitu banyak orang yang menolak, ada begitu banyak orang yang mengejek, ada begitu banyak orang yang menganiaya, mencuri dan lain sebagainya. Ya. Tapi kasih karunia Allah itu yang membuat kita itu bersukacita untuk menjumpai mereka. Kurasa kalau secara daging, ya saya bilang secara daging, bahwa itu Bapak Ibu, saya pernah bersaksi kepada majelis ini. Kalau secara daging ini udah marah daging. Kambing dipotong pun marah. Udah umat yang namanya premanisme ya, wah anak ini gitu kira. Tapi dalam hati Tuhan bilang, dalam hati itu apakah kamu mengasihi mereka seperti aku mengasihi kamu? Oh belum seberapa Tuhan, belum berdarah-darah. Seperti Yesus yang tersalib yang berdarah-darah. Oh masih kami, puji Tuhan masih ada yang lain. Puji Tuhan, terima kasih. Iya. Kalau tidak Bapak Ibu secara manusia bisa emosi. Kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa kasih karunia Tuhan. Kalau tanpa kasih karunia Tuhan kita akan lelah, kita akan tidak berdaya, kita akan mundur, kita akan tidak kuat kalau tidak kasih karunia Tuhan itulah menyertai kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pesan terakhir bahwa apakah kita sudah
Yesus Kristus itulah hidup kita setiap hari. Apakah engkau dan saya sedang menantikan kasih karunia Allah dalam hidupmu? Apakah engkau sedang menantikan kasih karunia Allah memimpin hidupmu? Mari kita datang bersama-sama, datang kepada salib Kristus. Mari kita datang kepada kasih karunia Allah untuk memampukan kita berjalan mengikuti Yesus, mengiring Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Kasih karunia-Nya yang memberkati hidup kita. Kasih karunia-Nya yang membuat kita berbuah. Karena di luar kasih karunia Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kasih karunia-Nya yang membuat kita, memampukan kita. Sebenarnya kita tidak bisa, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita lihat kita juga tidak mampu. Sebenarnya kita tidak bisa mengatasi hal-hal yang luar biasa. Kita tidak bisa membuat mujizat. Kita tidak bisa membuat mujizat. Kita tidak bisa. Karena kasih karunia Tuhanlah itulah yang memampukan kita, sehingga ketika kita tidak bisa, hal-hal yang tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 makna kasih karunia ini. Ini mengingatkan kita untuk terus melekat kepada kasih karunia Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita harus melekat, tumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada dalam kasih karunia Tuhan, kita ada dalam Kristus, tak ada yang bisa kita takutkan. Tak ada yang perlu kita takutkan kalau kita bersama dengan Kristus. Kasih karunia Allah bersama dengan